Selamat berjumpa kembali mahasiswa sekalian. Hari ini kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang instalasi audio sistem. Cuman untuk pertemuan kita kali ini kita coba membahas instalasi wireless ya. Jadi wireless itu berarti tanpa kabel. Nah, ini tentunya menarik karena sekarang sedang banyak sekali produk-produk yang menggunakan wireless, instalasi wireless untuk audio ya. Nah, ini memang kita bisa uh, menerapkannya di rumah ya. Jadi kalau misalkan Anda di rumah punya audio, nah ini bisa kita atau bisa Anda implementasikan wireless, instalasi wireless ini di rumah sehingga bisa menikmati tanpa apa diribetkan ya, instalasi yang tanpa repot memasang kabel instalasi. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, untuk wireless ini menggunakan Bluetooth ya. Jadi Bluetooth yang mungkin Anda sudah mengenal ya, karena aplikasi Bluetooth ada di handphone ya, dan sudah banyak yang memahami lah. Nah, sekarang kita mungkin belum banyak tahu apa sih Bluetooth, frekuensi yang digunakan dalam Bluetooth itu. Nah, ini sedikit banyak saya mau bahas tentang frekuensi pada Bluetooth ya. Sesuai namanya, Bluetooth adalah sebuah teknologi komunikasi wireless. Wireless berarti tanpa kabel, yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz. Nah, ini 2,4 GHz ini kategorinya unlicensed atau tidak ada lisensi atau bebas. Nah, tapi kita perlu tahu bebas untuk scope yang mana. Bebas untuk scope ISM istilahnya, jadi industrial, scientific, dan medical ya. Jadi untuk kepentingan industri, kepentingan pengetahuan, dan kepentingan medis. Namun pada frekuensi ini memang tidak ada lisensi yang dibutuhkan ya. Nah, dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver, berarti dia ada transceiver itu ada transmitter dan receiver ya, yang mampu menyediakan layanan komunikasi data dan suara, bisa data bisa suara, secara real time, jadi tidak tertunda antara host Bluetooth dengan Bluetooth yang lain ya, dengan jarak jangkauan terbatas. Tapi memang jaraknya tidak jangkau jauh ya, jadi jangkauannya itu terbatas, mungkin skala ruang mungkin. Berikutnya, implementasi Bluetooth dapat berupa PC card atau USB adapter ya, yang dimasukkan ke dalam perangkat. Jadi di sini ada hal yang mesti digarisbawahi ya. Jadi untuk instalasi wireless ini ada Bluetooth-nya ya, implementasi Bluetooth atau perangkat Bluetooth yang dimasukkan ke dalam perangkat yang mau dibuat wireless atau yang mau dibuat instalasi wireless ya. Jadi di sini perlu difahami, dalam hal instalasi wireless ini dibutuhkan perangkat Bluetooth. Nah, antara lain ada mobile PC, ada mobile phone, ada PDA atau personal digital assistant ya. Ada headset, ada kamera digital, ada printer, ada router, dan masih banyak lagi peralatan lain yang mempunyai atau difasilitasi Bluetooth.
Jadi Bluetooth ini sudah banyak diterapkan di banyak alat ya, sehingga bisa kita manfaatkan, kita implementasikan. Baik, materinya kita lanjutkan. Tadi sudah saya singgung tentang frekuensi 2,4 GHz pada Bluetooth itu menggunakan frekuensi hopping. Apa itu frekuensi hopping? Jadi frekuensi hopping adalah aktivitas pancaran sinyal multifrekuensi. Jadi ternyata frekuensi carrier-nya itu lebih dari satu. Dan hal mana berbeda pada sistem konvensional yang satu saluran komunikasi hanya bisa dilakukan pada satu frekuensi secara konsisten. Nah, misalkan pemancar radio ya. Pemancar radio itu misalkan FM itu satu frekuensi, satu informasi. Makanya stasiun radio itu bertahan pada satu frekuensi yang sama. Misalkan stasiun radio tertentu pada frekuensi 104,4. Nah, dia akan bertahan terus sampai seterusnya ya, karena dia berhenti dipancarkan pada satu frekuensi yang sama. Atau channel televisi pada frekuensi channel tertentu dan frekuensi tertentu siaran untuk stasiun TV tertentu ya. Nah, maka frekuensi itu tidak akan berubah karena pada stasiun televisi tersebut menggunakan satu frekuensi untuk pemancar. Nah, hal ini berbeda pada frekuensi hopping yang diterapkan pada Bluetooth ya. Jadi frekuensi hopping ini pancaran sinyalnya multifrekuensi. Banyak frekuensi yang dipancarkan. Bergantian, berbeda-beda frekuensinya sehingga istilahnya multifrekuensi. Pancaran sinyal multifrekuensi. Jadi kalau FM, televisi itu satu frekuensi yang dipancarkan untuk satu stasiun TV atau stasiun radio. Nah, tapi kalau frekuensi hopping pada Bluetooth ini sinyal pancarannya itu multifrekuensi. Jadi banyak frekuensi yang dipancarkan. Nah, untuk apa gitu ya? Kenapa harus banyak frekuensi yang dipancarkan atau istilahnya sinyal multifrekuensi? Nah, ceritanya begini ya, pada zaman dulu ya. Frekuensi hopping seperti yang diterapkan pada Bluetooth itu digunakan oleh pihak militer ya. Pada komunikasi radio mereka antara pasukan yang di markas dengan pasukan yang di medan perang itu terjadi komunikasi radio. Nah, untuk apa? Untuk koordinasi strategis ya. Mungkin pengiriman amunisi atau pengiriman bahan makanan, pengiriman pasukan tambahan dan sebagainya. Dan informasi di radio ini tidak boleh terdeteksi oleh pihak musuh ya. Kalau tidak dideteksi aman ya. Tapi kalau ternyata musuh juga mendengar, wah ini bisa disabotase dan sebagainya yang akhirnya perang militer tersebut jadi kalah ya. Nah, demi mencegah lawan tidak mudah menyadap percakapan di radio tersebut, maka komunikasi diacak ya, dengan menggunakan sandi yang biasa disebut teknologi split spectrum. Jadi split spectrum itu diterapkan pada frekuensi hopping agar tidak mudah terdeteksi oleh pihak lain. Nah, ini menimbulkan frekuensi hopping itu bila didekatkan dengan frekuensi hopping yang lain pada Bluetooth yang lain, Bluetooth yang berbeda itu juga akhirnya tidak saling terinterferensi karena mereka dikirim multi frekuensi dengan demikian ya, maka tidak saling interferensi ya. Maka kalau misalkan Anda punya handphone ya, lebih dari mahasiswa mungkin satu kelas mengaktifkan Bluetooth semua, itu nggak bakalan interferensi karena Bluetoothnya menggunakan frekuensi hopping. Nah, ini kelebihannya ya. Jadi kita mesti bersyukur sekali dengan adanya teknologi ini sehingga
kita bisa menikmatinya sekarang. Baik, dilanjutkan lagi. Teknologi split spectrum digunakan disebabkan karena kanal frekuensi beragam terpancar. Ya, kanal frekuensi itu istilahnya tadi itu sinyal multifrekuensi tadi itu. Jadi banyak frekuensi yang dipancarkan dan selalu berganti-ganti. Ya. Nah ini memang karakteristik frekuensi hopping itu berganti-ganti. Memang basicnya kan memang agar tidak terdeteksi oleh lawan. Ya. Jadi frekuensinya dipancarkan multifrekuensi berganti-ganti. Ya. Frekuensinya itu berubah-ubah dalam waktu singkat. Ya. Selain itu dengan disebarkannya kanal frekuensi yang banyak ini pada spektrum yang cukup lebar akan membuat lebih aman terhadap interferensi pihak lain, ya. Atau istilahnya Bluetooth satu dengan Bluetooth yang lain itu tidak terjadi interferensi, atau handphone satu dengan handphone yang lain walaupun sama-sama mengaktifkan Bluetooth tidak akan terinterferensi karena sistem seperti tadi itu yang jelaskan, ya. Jadi ada frekuensi hopping yang memancarkan banyak frekuensinya berpindah-pindah, berubah-ubah dengan menggunakan sandi atau teknologi split spectrum, maka satu dengan yang lain peralatan yang menggunakan Bluetooth tidak akan terinterferensi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah sekarang frekuensi hopping pada Bluetooth ini kita manfaatkan, ya, untuk apa? Untuk instalasi wireless. Nah, coba kita lanjutkan materinya. Nah, ini adalah pita frekuensi yang ada di Indonesia, ya. Jadi frekuensi-frekuensi ini berlaku di Indonesia, antara lain AM itu 0,5 MHz atau 500 kilo, ya, 0,5 MHz sampai 1,7 MHz itu untuk radio AM. Lalu untuk FM frekuensi yang digunakan 88 MHz sampai 108 MHz. Nah, ini biasanya satu pemancar, stasiun pemancar satu frekuensi. Lalu stasiun televisi itu 535 MHz sampai 759 MHz. Itu juga gitu, satu stasiun TV satu frekuensi pemancar, atau satu pemancar stasiun TV satu frekuensi. Lalu seluler provider ini juga gitu, antara 900 sampai 1800 MHz. Itu biasanya satu provider seluler itu satu frekuensi. Sehingga pemancar provider satu dengan pemancar provider lain itu tidak saling interferensi. Cuman biasanya kalau seluler provider itu bandwidthnya besar, ya, besar sehingga tidak bisa interferensi karena mereka menggunakan frekuensi yang banyak atau lebar, ya. Dan mereka punya sistem untuk menghindari interferensi, yaitu sistemnya frekuensi pancarnya menggunakan modulasi digital sehingga tidak terjadi interferensi. Nah, beda lagi dengan Bluetooth yang tadi kita bahas, sama dengan WiFi, ya. Bluetooth sama WiFi frekuensinya bandwidthnya kecil nih, 2400 MHz sampai 5000 MHz. Ini kan bandwidthnya kecil, ya. Tapi karena ini memang free, ya, tidak ada tidak dituntut izin, ya. Jadi kalau misalkan kita masang WiFi di rumah, masang Bluetooth di rumah, atau masang WiFi di mana gitu, atau Bluetooth di mana, itu tidak ada izin karena memang ini free dan bandwidthnya kecil, 2400 sampai 2400 MHz sampai 5000 MHz. Nah, walaupun ini bandwidthnya kecil, tapi karena menggunakan metode kalau Bluetooth itu menggunakan metode hopping, ya, maka tidak akan jadi masalah, ya. Jadi di mana-mana kita pasang WiFi tidak masalah karena metodenya hopping. Tadi sudah saya bahas tentang hopping, ya. Frekuensinya berpindah-pindah, ada kodenya sehingga terhindar dari interferensi.
Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, sekarang kita manfaatkan Bluetooth ini, transmitter receiver ini untuk keperluan audio system ya. Nah, ini kita mulai dari awal ya. Bluetooth receiver adalah alat yang digunakan untuk menerima data atau audio dari perangkat lain yang juga ada Bluetooth transmitternya. Jadi untuk bisa menghubungkan ya, instalasi antara satu perangkat dengan perangkat yang lain, maka ada perangkat yang bersifat receiver, Bluetooth receiver, ada perangkat yang bersifat atau mempunyai perangkat Bluetooth receiver, dan juga ada perangkat lain yang mempunyai perangkat Bluetooth transmitter. Jadi dua perangkat itu ada tertanam atau difasilitasi Bluetooth transmitter dan receiver. Jadi harus ada dua ini, transmitter dan receiver, pemancar dan penerima. Nah, ini syarat untuk bisa dilakukan instalasi wireless ya. Kemudian perangkat handphone bisa dihubungkan ke speaker aktif tanpa menggunakan kabel atau wireless, namun melalui Bluetooth transmitter dan Bluetooth receiver ya, agar suara audio dari handphone bisa didengarkan di speaker aktif melalui media Bluetooth transmitter dan Bluetooth receiver. Karena transmitter receiver ini mampu mengirim data ataupun audio ya, jadi akhirnya kita perlu untuk instalasi wireless ini perlu dua perangkat tersebut difasilitasi atau terdapat transmitter dan receiver. Nah, kalau misalkan tidak ada, misalkan ya handphone itu sudah ada fasilitas Bluetooth. Nah, speaker aktif kita tidak ada Bluetooth receiver, itu juga tidak bisa dilakukan instalasi wireless ya. Karena data atau audio dari handphone tidak bisa masuk ke speaker aktif tanpa melalui Bluetooth receiver ya, jadi akhirnya pakai kabel biasa ya. Nah, untuk bisa instalasi wireless ya, kita mesti menggunakan Bluetooth transmitter dan Bluetooth receiver. Baik, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, ini secara sederhana ya, diagram sistem wireless audio elektronik yang wireless ya, sudah banyak ini diterapkan ya. Jadi pertama ada source, lalu wireless, dan output ya. Source-nya ini adalah input dari sumber audio yang ada Bluetooth transmitternya. Contohnya handphone, PC, laptop ini sudah ada Bluetooth-nya, sehingga dia bisa digunakan sebagai sumber ya. Anda mau mendengarkan musik lewat handphone bisa, Anda mendengarkan musik lewat PC atau laptop yang ada Bluetooth-nya juga bisa ya. Kemudian pita frekuensi yang digunakan yaitu antara 2,4 GHz sampai 5 GHz, ini adalah Bluetooth ya, Bluetooth transceiver ya. Jangan lupa ini Bluetooth transceiver yang memungkinkan mengirimkan data dari pemancar atau transmitter sampai ke receiver atau penerima. Nah, bagian penerima di sini ada speaker aktif atau amplifier jenis yang lain. Namun yang penting adalah harus ada Bluetooth receivernya. Jadi amplifiernya harus ditambahi Bluetooth receiver. Ya, kalau Bluetooth receivernya tidak ada, ya tidak bisa mendengarkan suara dari handphone atau PC atau laptop ke speaker aktif. Ya bisa, tapi pakai kabel ya, kabel biasa sebagai pengganti Bluetooth. Tapi kalau kita menggunakan Bluetooth ya kita harus memasang
selain perangkat sumbernya ada Bluetooth transmitternya, maka di speaker aktif harus ada Bluetooth receiver. Maka jadilah transmitter receiver yang memungkinkan data atau audio di handphone bisa dikirim ke speaker aktif untuk didengarkan. Nah, sementara karena ini pita frekuensinya pakai radio, maka tidak pakai kabel, ya, istilahnya wireless. Baik, kita lanjutkan materinya. Nah, ini secara ilustrasi dari perangkat yang kita bahas, ya. Jadi sumbernya itu harus ada spesifikasi Bluetooth, ya. Jadi input dari sumber audio yang ada Bluetooth transmitternya. Nah, ini misalkan ini audionya sudah siap, kita tekan tombol Bluetooth sehingga dia akan mencari perangkat Bluetooth yang lain. Nah, di bagian speaker aktif ini sudah kita pasang Bluetooth receivernya. Ya, Bluetooth receiver ini gini. Ini jack audionya masuk ke amplifier, ya. Kemudian jack ujungnya masuk ke Bluetooth receiver. Nah, ini jangan lupa ini dapat suplai power supply, ya. Jadi ini harus dipasang di power supply agar dia aktif, ya. Nah, setelah aktif kita tinggal masang audio jack ke speaker aktif. Nah, posisi ini atau kondisi ini sudah mewakili dari speaker aktif yang ada Bluetooth receivernya, ya. Jadi ini speaker aktif, lalu ini Bluetooth receivernya plus adaptor, ya, karena dia butuh suplai tegangan. Nah, begitu receivernya aktif, maka di bagian transmitter, bagian handphone bisa mencari handphonenya ini akan mencari Bluetooth yang lain. Jadi ini akan dideteksi, ya. Jadi begitu ditekan, diaktifkan Bluetoothnya, maka dia akan mencari Bluetooth yang ada di sekitar dia. Pancaran dari Bluetooth di speaker aktif ini harus terdeteksi. Nah, setelah terdeteksi, lalu biasanya minta kode sandi, ya, kode kata kunci. Nah, setelah dimasukkan kata kunci, maka mereka akan terhubung, ya. Mereka itu gini, antara handphone sama speaker teraktif yang sudah terpasang Bluetooth receivernya akan terhubung. Nah, saat itulah bila kita memainkan lagu, maka akan bisa didengarkan di speaker aktif yang sudah tertanam Bluetooth receiver. Nah, jadilah kita membuat sistem wireless audio yang standar, ya. Nah, saya membuat tampilan seperti ini untuk audio standar, maksudnya speaker aktif yang standar itu tanpa Bluetooth. Nah, kalau misalkan Anda punya speaker aktif yang sudah tertanam atau sudah difasilitasi Bluetooth, ya ini sudah nggak perlu lagi, ya. Ini sudah nggak perlu lagi karena speaker aktifnya sudah audio plus Bluetooth. Karena Bluetooth itu sudah tertanam tidak hanya di speaker, ya, tidak hanya di speaker aktif, tapi juga di printer, di perangkat-perangkat yang lain itu sudah sekarang sudah banyak yang tertanam atau sudah difasilitasi Bluetooth, ya. Jadi yang saya tampilkan ini adalah speaker aktif yang tidak ada Bluetoothnya, sehingga perlu komponen atau perlu Bluetooth receiver plus power supply-nya. Nah, ini kan menjadi pilihan, ya. Kalau misalkan Anda punya speaker aktif yang tanpa Bluetooth juga bisa ditambahi peralatan ini, jadilah kita sistem wireless audio system, ya. Tapi bisa juga Anda punya speaker aktif yang sudah ada
Bluetoothnya juga ada sekarang, banyak yang jual. Nah berarti ini sudah nggak perlu ya, nggak perlu, tinggal langsung dari handphone ke ke Bluetooth speaker aktif. Nah memang kadangkala di rumah itu tidak selalu perangkat itu beli ya, dan mungkin ada mahasiswa sekalian yang merakit sendiri ya, speaker aktif merakit sendiri mungkin, atau terdapat amplifier yang terpisah dengan speaker misalkan, itu bisa kita rakit ya, itu sudah dikategorikan speaker aktif, tinggal nambah ini. Jadi membuat sistem wireless audio ya, instalasi wireless audio system itu tidak selalu kita beli baru ya, kita juga bisa memanfaatkan amplifier yang sudah ada, lalu speaker yang sudah ada walaupun tanpa Bluetooth. Nah kita bisa tambah Bluetoothnya ini ya. Syukur-syukur kalau misalkan Anda punya perangkat yang sudah speaker aktif yang sudah ada Bluetoothnya ya, tentunya nggak perlu lagi komponen ini ya. Jadi memang ini menjadi pilihan. Anda punya speaker standar, tinggal nambah Bluetooth receiver ya. Tapi kalau Anda tidak punya speaker aktif yang ada Bluetoothnya ya, itu tambah ini. Tapi kalau Anda sudah punya speaker aktif yang ada Bluetoothnya ya, ini tidak perlu. Atau juga mungkin amplifier atau speaker ini juga tidak selalu di rumah. Mungkin Anda punya audio system yang di mobil misalkan ya. Di audio mobil itu ada aux in istilahnya ya. Ada aux in ya, yang mana amplinya bisa mendapat input dari luar. Nah itu ya. Jadi audio system di mobil itu biasanya ada aux in. Jadi misalkan kita mau mendengarkan musik dari handphone ya, tapi ya tadi ya harus ada kabel. Nah kalau handphonenya ada di jok belakang akan agak susah. Nah maka kita nggak perlu repot ya, kita nambah ini ya, Bluetooth receiver yang kita pasang ke aux in-nya audio mobil ya. Lalu di sana kayaknya biasanya audio mobil itu ada jack atau colokan USB juga. Jadi ini dimasukkan ke USB-nya tip mobil itu biasanya ada. Karena sekarang sudah banyak sekali tip mobil yang dapat dimasuki flash disk ya. Jadi kita nggak perlu power supply seperti ini untuk di mobil. Kita bisa pakai USB soket yang ada di audio mobil ya, untuk power supply-nya Bluetooth receiver. Lalu jack audionya ini dimasukkan ke aux in-nya audio mobil ya, lebih praktis ya. Jadi kalau di mobil pun juga bisa kita terapkan Bluetooth receiver ini tanpa power supply ya. Power supply 220 ini di mobil kan agak susah, maka Bluetooth receivernya ini kita pasang ke input USB-nya audio mobil ya. Karena biasanya audio mobil itu bisa dipasang flash disk, nah itu masukkan ke situ untuk supply Bluetooth receiver. Nah lalu audio jacknya ini masuk ke aux in-nya audio mobil. Nah maka handphone yang mungkin kita berada di jok belakang, tidak masalah, kita aktifkan Bluetooth-nya, kita koneksikan dengan Bluetooth receiver yang ada di audio mobil, terhubung, maka kita bisa mendengarkan musik dari handphone walaupun handphone itu ada di jok belakang. Dan demikian juga kalau misalkan Anda punya
speaker aktif atau amplifier speaker yang lain yang mungkin ada di rumah ya, apapun bentuknya ya, asal ada aux in, maka Anda bisa nambahkan ini Bluetooth receiver ini agar kita bisa mendengarkan musik walaupun kita berada di jauh ya, pengertiannya ruangan speaker dengan ruangan amplifier dengan ruangan kita walaupun jauh ya atau beda ruang, itu bisa dilakukan mendengarkan musiknya tanpa harus pakai kabel karena kita menggunakan Bluetooth ya, atau sistem atau instalasi wireless. Nah, ini kita lebih mudah bila menggunakan implementasi seperti ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini sekarang misalkan Anda sudah punya handphone ya di Android ya. Untuk mengaktifkan Bluetooth mudah sekali, kita masuk setting ya, di menu utama. Kemudian di setting itu pasti ada wireless and network. Anda tinggal pilih Bluetooth. Posisinya dekat WiFi. Ya. Jadi Anda pilih Bluetooth ya di sini, di bawahnya WiFi ini. Kalau Anda mungkin terbiasa dengan WiFi lah, di bawahnya WiFi ini ada Bluetooth. Kemudian Bluetoothnya ini ada tombol ya. Biasanya ada on dan off. Kita aktifkan menjadi on sehingga Bluetoothnya akan aktif, lalu muncul simbol pada handphone seperti ini, biru seperti ini ya. Nah, bila sudah aktif Bluetoothnya, audionya sudah kita siapkan, lalu kita koneksikan Bluetooth handphone dengan Bluetooth di speaker aktif kita. Bila terhubung, bila minta kata kunci, kata sandi dikasih aja. Maka setelah terhubung, maka kita sudah bisa menikmati instalasi wireless audio system kita. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Ini semoga bermanfaat ya. Dan ini adalah pertemuan ke-7, sehingga minggu depan kita minggu tenang ya. Baik, saya kira itu dulu, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.